Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tokoh pergerakan pembaharuan pemikiran Islam abad ini, meluncurkan buku susulannya dalam hal penelitian nasab kaum Bani Alwi atau Ba'alwi. Setelah sebelumnya beliau menerbitkan buku penelitian terhadap nasab Ba'alwi dan menyimpulkan bahwa kaum Ba'alwi gagal membuktikan diri mereka tersambung secara silsilah atau genealogi terhadap Nabi Muhammad SAW. Kali ini buku keduanya diberi judul Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Genealogi Ba'alwi, finalisasi keterputusan genealogi Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan buku sebelumnya yang banyak berkonsentrasi pada penelusuran kesohihan nasab Ba'alwi, kali ini beliau meneliti keabsahan Ba'alwi dari sisi sejarah. Sebagaimana diketahui, Ba'alwi banyak sekali memproduksi sejarah-sejarah, cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang sebagian besar sulit divalidasi kebenarannya. Dalam buku ini dirunut dan dibongkar satu persatu sejarah-sejarah yang dituturkan oleh kalangan internal Ba'alwi yang selalu kemudian dipublikasikan ke khalayak ramai sebagai sebuah kebenaran. Sejarah-sejarah yang diteliti itu masih ada kaitannya dengan tokoh-tokoh Ba'alwi yang diyakini ada dan hidup di kurun waktu tertentu, lengkap dengan kisah hidupnya, perjalanannya, anak keturunannya, dan lain-lain. Keyakinan Ba'alwi ternyata tidak ditopang oleh data dan pustaka yang kuat sehingga sangat lemah dari sisi tinjauan sejarah. Pada bagian pembuka, Kiai Haji Imaduddin memberikan pengantar tentang jati diri dan asal-usul klan Ba'alwi. Klan Ba'alwi yang berasal dari Tarim Hadramaut Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW. Untuk klaimnya tersebut, mereka menulis banyak kitab-kitab mulai dari abad 9 Hijriah. Dalam kitab-kitab tersebut, mereka berupaya untuk menyambungkan leluhur mereka yang bernama Ubaidillah dengan silsilah genealogi keluarga Nabi Muhammad SAW, melalui klaim bahwa Ubaidillah adalah salah satu anak dari Ahmad bin Isa. Tidak hanya itu, mereka juga membuat sejarah ketokohan dari Ubaidillah dan silsilahnya ke bawah dengan cerita-cerita sejarah yang luar biasa. Sayangnya, klaim itu penuh dengan intrik-intrik dan skandal ilmiah yang miskin dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan ini akan membuktikan bahwa berbagai klaim itu tidak mempunyai landasan historis dari sumber-sumber sejaman atau yang mendekatinya, bahkan tertolak secara ilmiah. Berita-berita yang terdapat dalam sumber-sumber internal Ba'alwi tentang hijrah atau pindahnya Ahmad bin Isa misalnya, tidak menyertakan sumber primer, bahkan nampak dipaksakan dengan menyematkan gelar di belakang nama Ahmad dengan Al-Muhajir yang berpindah. Sumber-sumber eksternal yang lebih dekat masanya dengan Ahmad bin Isa bahkan memberitakan posisi Ahmad bin Isa berada di sebuah desa di Madinah yang bernama Surya. Nama-nama lain dari silsilah Ba'alwi pun luput dari reportase para penulis nasab Nabi Muhammad SAW dan luput dari historiografi para sejarawan sezaman dan setempat. Yang lebih mencengangkan, dalam historiografi internal Ba'alwi terbukti adanya pencurian gelar seorang tokoh historis di Mirbat yang kemudian diberikan untuk seseorang yang berada dalam silsilah genealogi Ba'alwi. Khusus tentang klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, beberapa ulama telah menolak klaim itu. Misalnya Ahmad bin Sulaiman Abu Bakar Al-Turbani, Muhammad Syukri Suwaidan, Syekh Mukbil Al-Wada'i dan Ali Al-Tantawi. Tulisan ini akan menampilkan sesuatu yang penting yang luput dari narasi para ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alwi. Selanjutnya, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bertutur tentang sejarah kedatangan klan Ba'alwi ini di Indonesia dan kisah pengkhianatannya kepada bangsa Indonesia. Abad ke-19 adalah masa gelombang migrasi besar-besaran keluarga Ba'alwi dan imigran Yaman lainnya ke Nusantara. Menurut Jajat Burhanuddin,
ini menyusul perubahan kebijakan kolonial Belanda yang secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi pasar internasional. Pada akhir abad ke-19, negeri Hadramaut, Yaman mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut pada tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan seperempat penduduknya. Padahal penting dicatat pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Di Nusantara mereka bekerja di bidang perkebunan, karyawan pabrik, tukang kebun, kurir, dan lain-lain. Selain itu ada juga yang bekerja pada pemerintahan kolonial Belanda seperti Utsman bin Yahya yang diangkat menjadi mufti yang bertugas memfatwa Belanda di Batavia. Utsman pula lah yang kemudian mengalami benturan dengan ulama-ulama Banten yang merupakan murid-murid Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim. Hal itu dikarenakan fatwa keagamaan Utsman tentang haramnya memberontak kepada Belanda, dan mereka yang melakukannya dianggap terkena delusi agama. Fatwa itu terkait pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888 Masehi. Fatwa ini termaktub dalam kitab Manhaj al-Istiqomah Fid Din Bisalamah yang dikarang oleh Utsman pada tahun 1889. Beberapa peristiwa itu pula lah yang mengakibatkan sedikitnya keluarga Ba'alwi belakangan ini yang tinggal di Banten, berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Menurut Jajat Burhanuddin lagi, setelah dilantik sebagai pegawai Snokkergronj, Utsman membuat doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina, seraya memuji sang ratu dengan menyebut Ratu Belanda itu sebagai ratu yang baik. Doa itu dibacakan pada tanggal 2 September 1898 di Masjid Pekojan setelah sholat Jumat. Seperti di Pulau Jawa, di Aceh juga tidak jauh berbeda, terjadi pengkhianatan dari oknum Ba'alwi terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Bahkan lebih mengenaskan, Van der Berg menyebutkan seorang Ba'alwi Abdurrahman Az-Zahir yang diberikan kedudukan tinggi dalam kerajaan Aceh malah kemudian menggembosi perjuangan rakyat Aceh dari dalam. Buku ini kemudian beralih pada tahap menganalisa sejarah Ba'alwi yang diragukan kebenarannya. Di antaranya adalah sejarah hijrahnya Imam Ahmad bin Isa ke Hadramaut, Yaman. Dalam buku itu dituturkan, Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Hadramaut. Ba'alwi mengklaim genealoginya tersambung kepada Nabi SAW melalui Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah terkonfirmasi kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi dari jalur Ali al-Uraidi, wafat tahun 210 Hijriah. Untuk keperluan sebuah kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan di Hadramaut, maka diperlukan adanya kenyataan bahwa Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya hijrah ke sana. Sayangnya, kitab-kitab nasab dan sejarah sejaman atau yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa tidak ada satupun yang mengkonfirmasi bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Hadramaut, apalagi hijrah untuk menetap di sana. Penulis kalangan Ba'alwi di abad 9 Hijriah menulis bahwa Ahmad bin Isa dan Ubaidillah berpindah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah. Yang demikian itu seperti kita bisa baca dalam kitab mereka Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libas Al-Khirqah Al-Aniqah. Selanjutnya disebut Al-Burqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wafat tahun 895 Hijriah, dan Al-Jauhar Asy-Syafaf karya Al-Khatib, wafat tahun 885 Hijriah. Untuk kitab yang terakhir disebutkan Al-Jauhar Syafaf, penulis memandang bahwa kitab ini kitab problematik karena ditulis oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh para penulis sejarah Hadramaut. Tidak ada seorang ulama di Tarim bernama Al-Khatib yang wafat seperti tahun yang tertera itu, tahun 885 Hijriah. Maka selainnya kitab Al-Jauhar As-Syafaf itu diabaikan sebagai rujukan. Ali bin Abu Bakar As-Sakran kita anggap sebagai orang yang pertama secara formal menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Menurut Ali As-Sakran, Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah tidak langsung ke Hadramaut, tetapi
ia pertama kali menuju Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke kampung-kampung di Yaman, baru setelah itu menuju Hadramaut. Ali As-Sakran tidak menulis tahun berapa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa itu terjadi. Kitab yang pertama kali menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa lengkap dengan tahunnya adalah kitab Ghurar Al-Baha, Ad-Dawi, Ad-Durar, Al-Jamal, Al-Badi, Al-Bahi. Selanjutnya disebut Al-Ghurar, karya Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alwi. Menurut Khirid, Ahmad bin Isa hijrah dari Basra ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah. Dengan demikian kita mengetahui adanya cerita bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut pada tahun tersebut setelah 578 tahun peristiwa itu diasumsikan terjadi. Akan banyak pertanyaan di benak para peneliti dari mana Ali As-Sakran dan Khirid mengetahui peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa dan tahunnya tersebut tanpa ada menyebutkan sumber-sumber sama sekali. Padahal peristiwa itu dalam literasi karya-karya Ba'alwi, Abdurrahman Al-Khatib disebut wafat tahun 855 Hijriah. Ia adalah murid Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah, wafat tahun 819 Hijriah, kakek pendiri nasab Ba'alwi Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Al-Khatib katanya menulis kitab bernama Al-Jauharus Safaf. Kitab itu berisi tentang keramat-keramat para wali di Tarim. Di dalamnya juga tersebut silsilah Ba'alwi, tetapi ketika ditelusuri dalam kitab-kitab biografi ulama, nama Abdurrahman Al-Khatib dengan sejarah dan masa hidup seperti dalam literasi Ba'alwi itu majhul atau tidak dikenal. Tetapi ada nama yang sama yang terdeteksi dengan ayah dan kitab yang sama. Ia adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang wafat pada tahun 724 Hijriah. Ia disebut dalam kitab-kitab biografi para ulama seperti Mu'jam al-Mu'allifin karya Umar Ridho Khalalah, Hadiyat al-Arifin karya Ismail Basha al-Babani. Kedua kitab itu sepakat bahwa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman ini wafat pada tahun 724 Hijriah, bukan tahun 855 Hijriah. Ia mempunyai kitab bernama Al-Jauharus Safaf. Bedanya dengan literasi Ba'alwi, ia tidak bergelar Al-Khatib. Dan kejadian itu sudah berlangsung sangat lama sekali, mencapai jarak 578 tahun. Sebuah peristiwa di masa lalu bisa dikatakan benar-benar peristiwa historis bila dikonfirmasi oleh sumber sejarah sezaman atau paling tidak sumber sejarah yang mendekatinya. Yang demikian itu adalah prosedur standar dalam ilmu sejarah. Sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang struktur aslinya berasal dari masa lampau, yaitu masa sejaman dengan objek penelitian, seperti inskripsi atau prasasti yang dibuat oleh seorang raja. Contohnya adalah inskripsi batu tulis di Bogor yang berangkat tahun 1533 Masehi. Ia adalah sumber primer untuk sosok Raja Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini telah membuktikan Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis di tahun 1533 Masehi. Sumber primer memungkinkan peneliti untuk sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Sejarawan mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam menggunakan sumber-sumber sejarah primer untuk memahami masa lalu dengan caranya sendiri, bukan melalui lensa modern. Selain inskripsi, sumber primer bisa berupa koin, tembikar, dan lain sebagainya. Untuk zaman modern ini, jika kita ingin dianggap tidak berdusta mengaku hadir pada pertandingan final antara Brazil dan Italia tahun 1994, maka kita harus mempunyai bukti primer akan hal itu. Bukti itu diantaranya adalah karcis masuk Stadion Rose Bowl, California, Amerika Serikat. Selain itu dibuktikan dengan catatan eksternal dari stadion tersebut yang mencatat nama-nama seluruh penonton. Jika kita ingin dipercaya hadir di pertandingan tersebut, lalu kita tidak bisa menyuguhkan bukti apapun, lalu berdasarkan apa orang lain harus mempercayainya? Sumber sejarah sekunder adalah sumber sejarah yang berupa buku yang menggambarkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Semakin dekat masanya dengan peristiwa, maka ia semakin dapat dipercaya.
Sumber sekunder biasanya menggunakan sumber primer sebagai bukti atau sumber sekunder lainnya yang paling dekat dengan peristiwa. Sumber sekunder yang lebih jauh, substansinya harus memiliki keterhubungan dengan sumber yang lebih dekat. Urgensi sumber sekunder akan hilang jika berlawanan dengan sumber yang lebih dekat. Jika sumber yang jauh berlawanan informasinya dengan sumber yang lebih dekat, namun sumber yang lebih jauh ini memiliki bukti primer, maka yang jauh harus didahulukan dari sumber yang dekat yang bertentangan dengan sumber primer. Baik ahli as-sakran maupun khirid tidak menyertakan sumber primer sama sekali. Dari situ kita terpaksa akan mengatakan secara ilmiah bahwa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu tidak pernah terjadi. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban penulis ketika sudah meyakini bahwa peristiwa hijrah itu tidak pernah terjadi? Apakah penulis dapat memberikan bukti sebaliknya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut? Jika yang diinginkan dengan bukti sebaliknya itu adalah kalimat tegas yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut, tentu itu tidak ada, dan itu keinginan yang mengada-ngada, sebagaimana sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi membutuhkan keterangan negatifnya. Sebagai contoh, kita telah mengetahui bersama bahwa negara Indonesia sejak kemerdekaannya tidak pernah mempunyai seorang presiden yang bernama Samlawi. Untuk mengetahui bahwa tidak pernah ada presiden Indonesia yang bernama Samlawi, kita tidak membutuhkan keterangan buku sejarah yang ditulis dari mulai kemerdekaan hingga hari ini yang menyatakan bahwa negara Indonesia tidak pernah mempunyai presiden bernama Samlawi. Cukup kita menyebutkan daftar nama-nama presiden Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini yang di sana tidak ada nama Samlawi. Demikian salah satu kutipan dari buku kedua tentang nasab Ba'alwi ini. Masih banyak sejarah-sejarah Ba'alwi yang dibongkar habis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam buku keduanya ini. Untuk lebih jelasnya silahkan dapatkan bukunya segera di toko-toko buku atau mendownloadnya di internet. Demikian Bibib TV mengabarkan.